Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Salam kenal ya, salam persahabatan. Kami senang jika ibu, bapak, teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat mendengarkan tayangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Orang kudus hari ini adalah Santo Hugo dari Grenoble. Hugo lahir pada tahun 1053. Dalam usia yang masih sangat muda, ia diangkat menjadi uskup Grenoble, Perancis pada tahun 1080. Semula ia tidak bersedia menerima tugas yang mulia itu, mengingat usianya masih sangat muda dan masih sering tertarik pada hal-hal duniawi. Namun, akhirnya ia menerima juga jabatan itu karena pilihan atas dirinya didukung oleh banyak orang. Dalam pelaksanaan tugas kegembalaannya, dengan tegas ia menentang praktik simonia, yaitu pembelian jabatan gerejani dengan uang, dan praktek pernikahan imam-imam, serta menghukum para pegawai tinggi yang menyita harta kekayaan gereja. Ia juga giat membantu sahabatnya, Santo Bruno, dalam pembangunan biara Kartus yang pertama. Hugo meninggal dunia pada tahun 1132. Bacaan liturgi Jumat 1 April 2022. Hari biasa Pekan Prapaskah keempat.
hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita, melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain dan lain dari lainnya langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapatkan pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
la voce di Maria dentro l'anima mia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang-orang Farisi berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Ya Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, pada masa pencobaan ini kami datang kepadamu. Sebagai Bunda kami, Engkau mencintai dan mengenal kami. Tidak ada bagian dari hati kami yang tersembunyi darimu. Bunda yang berbelas kasih, betapa seringnya kami mengalami kehadiran-Mu yang membawa damai. Engkau tidak pernah berhenti membimbing kami kepada Yesus Raja Damai. Namun, kami telah menyimpang dari jalan damai itu. Kami telah melupakan pelajaran dari tragedi abad terakhir ini, di mana jutaan orang meninggal dalam Perang Dunia Kedua. Kami telah mengabaikan komitmen yang kami buat sebagai komunitas bangsa-bangsa. Kami telah mengkhianati impian damai banyak orang dan harapan orang muda. Kami menjadi sakit karena keserakahan. Kami hanya memikirkan negara kami sendiri dan kepentingannya. Kami menjadi tidak peduli dan terjebak dalam kebutuhan dan kekhawatiran diri kami sendiri. Kami memilih untuk mengabaikan Tuhan, puas dengan ilusi kami, menjadi sombong dan agresif, menindas orang yang tidak bersalah, dan menimbun senjata. Kami berhenti menjadi pelayan sesama di rumah kami. Kami telah merusak taman bumi dengan perang dan dosa-dosa kami. Kami telah menghancurkan hati Bapa Surgawi yang menginginkan kami untuk menjadi saudara dan saudari. Kami menjadi tidak peduli terhadap semua orang,
kecuali diri kami sendiri. Sekarang dengan rasa malu kami berseru, ampuni kami Tuhan. Bunda suci, di tengah kesengsaraan dosa kami, di tengah pergumulan dan kelemahan kami, di tengah misteri kejahatan dan perang, Engkau mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus memandang kami dengan cinta, selalu siap untuk mengampuni dan mengangkat kami ke kehidupan yang baru. Dia telah memberikan Engkau kepada kami dan menjadikan hati tak bernodamu sebagai tempat perlindungan Engkau kepada kami dan sebagai tempat perlindungan bagi gereja dan seluruh umat manusia. Dengan kehendak Allah yang murah hati, Engkau selalu bersama kami. Bahkan di saat-saat paling sulit dalam sejarah kami, Engkau ada untuk membimbing kami dengan cinta yang lembut. Sekarang kami datang kepadamu dan mengetuk pintu hatimu. Kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Di setiap zaman Engkau selalu hadir dan memanggil kami untuk bertobat. Pada masa kegelapan ini, bantu dan berilah kami damai-Mu. Katakan kepada kami sekali lagi, bukankah aku di sini? Aku adalah ibumu. Engkau mampu melepaskan ikatan hati dan waktu kami. Kepadamu kami menaruh kepercayaan kami. Kami yakin terutama di masa pencobaan, Engkau mendengarkan permohonan kami dan akan datang untuk membantu kami. Itulah yang Engkau lakukan di Kana di Galilea, ketika Engkau meminta kepada Yesus dan Dia membuat mukjizat yang pertama. Untuk menjaga kegembiraan pesta pernikahan, Engkau berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang ya Bunda, ulangi kata-kata dan doa itu, karena di zaman ini kami telah kehabisan anggur harapan, sukacita telah sirna, persaudaraan telah memudar. Kami telah melupakan kemanusiaan kami dan menyia-nyiakan anugerah perdamaian. Kami membuka hati kami untuk kekerasan dan kehancuran. Betapa kami sangat membutuhkan bantuan keibuan-Mu. Karena itu ya Bunda, dengarkanlah doa kami. Bintang laut, jangan biarkan kami terdampar di tengah badai perang. Tabut perjanjian baru, berilah kami inspirasi untuk usaha-usaha dan langkah-langkah perdamaian. Ratu Surgawi, bawalah kembali damai Allah ke dunia ini. Hilangkan kebencian dan haus akan balas dendam, serta ajarkanlah kami pengampunan. Bebaskanlah kami dari perang, lindungilah dunia kami dari ancaman senjata nuklir. Ratu Rosari, sadarkanlah kami akan kebutuhan untuk berdoa dan mencintai. Ratu umat manusia, tunjukkanlah jalan persaudaraan kepada orang-orang. Ratu damai, curahkanlah perdamaian untuk dunia kami. Ya Bunda, semoga seruan kesedihan-Mu menggugah hati kami yang keras. Semoga air mata yang Engkau tumpahkan membuat lembah yang kering oleh kebencian mekar kembali. Di tengah gemuruh senjata, semoga doa-Mu mengubah pikiran kami menjadi damai. Semoga sentuhan keibuan-Mu menenangkan mereka yang menderita dan melarikan diri dari hujan bom. Semoga pelukan keibuan-Mu menghibur mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya. Semoga hati-Mu yang berduka cita menggerakkan kami untuk berbelas kasih dan menginspirasi kami untuk membuka pintu hati kami dan merawat saudara-saudari kami yang terluka dan tersingkir. Bunda Allah yang kudus, ketika Engkau berdiri di bawah salib, Yesus melihat murid di sisi-Mu dan berkata, lihatlah anak-Mu. Dengan cara ini, Dia mempercayakan kami kepadamu.
Kepada murid itu dan kepada setiap kami dia berkata, "Lihatlah ibumu." Bunda Maria, saat ini kami hendak menyambutmu dalam hidup dan sejarah kami. Pada saat ini, umat manusia yang lelah dan putus asa berdiri bersamamu di bawah salib, mempercayakan diri kepadamu, dan melalui Engkau menguduskan diri bagi Kristus. Bangsa Ukraina dan Rusia yang memuliakanmu dengan cinta yang besar sekarang datang kepadamu, dikala hatimu selalu tergerak oleh belas kasih kepada mereka dan semua orang yang menderita karena perang, kelaparan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Bunda Allah dan Bunda kami, kepada hatimu yang tak bernoda, dengan sungguh-sungguh kami percayakan dan serahkan diri kami, gereja dan seluruh umat manusia, terutama Rusia dan Ukraina. Terimalah tindakan yang kami lakukan dengan penuh iman dan cinta ini. Semoga perang dapat berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Kata-kata "terjadilah padaku" yang muncul dari hatimu membuka pintu sejarah bagi Raja Damai. Kami percaya bahwa melalui hatimu, kedamaian akan muncul kembali. Kepadamu kami persembahkan masa depan seluruh umat manusia, kebutuhan dan harapan semua orang, kecemasan dan harapan dunia. Melalui doa-doamu, semoga belas kasih Allah tercurah atas bumi dan damai yang lembut kembali mengisi hari-hari kami. Bunda kami yang dicurahi oleh Roh Kudus, pulihkanlah kami dengan damai yang berasal dari Allah. Semoga Engkau sumber harapan hidup, mengairi kekeringan hati kami. Di dalam rahim-Mu, Yesus menjadi manusia. Bantulah kami untuk semakin memperkuat persaudaraan. Engkau yang pernah berjalan di dunia kami, sekarang bimbinglah kami pada jalan perdamaian. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef,
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat